Untuk Anda yang ditunjuk sebagai admin, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa tampilan menu yang tampil pada setiap orang akan berbeda tergantung akses yang diberikan. Bagi Anda yang ditunjuk sebagai admin, menu yang paling penting di sini adalah adanya tampilan menu admin. Dan seorang administrator dalam setiap organisasi ataupun kalau kita berbicara dalam konteks website atau sistem informasi, itu administrator boleh melakukan apa saja terhadap sistem, ya, baik itu yang sifatnya membangun ataupun sebaliknya merusak. Oleh karenanya harus hati-hati, seorang administrator harus tahu betul apa yang dilakukannya, karena setiap langkah, setiap prosedur yang dilakukan seorang admin itu akan mempunyai konsekuensi tersendiri. Nah, di sini sangat perlu bagi seorang admin untuk mengetahui apa yang dia kerjakan dan bagaimana kaitannya terhadap keutuhan dari sistem informasi itu sendiri. Oleh karenanya saya akan memulai untuk tutorial admin ini dengan langsung mengakses ke menu admin. Jadi ada beberapa hal di sini yang sudah ada di menu, ya. Mungkin nanti ada tambahan dari sistem menu yang sudah ada saat ini. Tapi untuk tutorial ini kita bisa memilih beberapa contoh dulu. Jadi yang pertama, seorang admin itu bisa memberikan user, menambah user dan menghapus user, dan memberikan hak akses kepada user tersebut. Sebagai contoh, kita akan memulai untuk memberikan user baru di sini. Di sini tampil format yang harus diisi. Yang pertama adalah nama pengguna, ya. Misalnya saya akan memberikan akses bagi pengguna dari Sarkes. Bagi contoh nama penggunanya di sini, mungkin pakai nama yang mudah saja, Andi, dan nama lengkap petugasnya di sini, Andi Riyadi. Kemudian hak aksesnya juga perlu diberikan, apakah sebagai operator Sarkes, ya, apakah pengguna reguler, administrator level provinsi, dan super administrator. Karena saya akan memberikannya kepada Sarkes, maka saya harus memilih operator Sarkes di sini dengan institusi yang tertentu. Ya, misalnya di sini contohnya kita menggunakan Citra Medical Center, dan di sini kita berikan passwordnya. Misalnya passwordnya adalah Andi. Oh ya, untuk memudahkan pengguna masuk, jadi sebaiknya menggunakan huruf yang konsisten, ya, misalnya huruf kecil dengan nama yang tidak terlalu panjang supaya menghindari kesalahan ketik. Dan password ini bebas apapun, ya, makin panjang makin bagus. Tapi untuk keperluan tutorial ini saya menggunakan yang pendek untuk lebih memudahkan saja. Tapi nanti di dalam prakteknya password ini lebih panjang lebih bagus untuk mengantisipasi adanya kemungkinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meretas password kita. Selanjutnya kita klik rekam kalau sudah siap, dan di sini akan data sudah direkam. Dan kalau kita ingin menunjukkan menambah user lain, kita tinggal menambahkan di sini, ya, mengisi seperti langkah-langkah tadi. Kita klik rekam lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk dengan user Andi, ya. Kalau dalam sesi ini barangkali kita tidak perlu coba karena kita fokusnya ke masalah pemberian user baru, ya. Selanjutnya, untuk melihat user yang sudah kita buat, kita bisa langsung dengan klik edit user. Di sini kita lihat sudah ada nama user yang sudah ada. Di sini ada Andi Riyadi. Kemudian dia institusinya adalah CMD, sinyal dari Citra Medical, ya. Kemudian ada hak aksesnya 7.
Jadi hak akses ini menunjukkan bahwa saudara Andi Riyadi ini mempunyai hak sebagai penyedia Sarkes. Ya, kemudian kalau misalnya kita akan mengganti namanya Andi Riyadi Sitorus, maka kita bisa klik update. Ya. Demikian juga dengan hak dan institusi, tetapi saya menyarankan untuk tidak mengganggu dua kolom ini karena akan mengubah hak akses dari user yang kita sebutkan. Ya. Kalau kita klik update sekarang, maka sudah diupdate. Ups, ini tampil nilai, saya mungkin perlu ganti. Ya, di sini kita juga bisa menghapus data yang sudah ada. Ya, kita bisa menghapus dengan cara mengklik hapus dan nanti dia akan langsung terhapus. Ya, berikutnya kita pindah ke bahasan berikutnya, yaitu mengenai perekaman institusi baru. Jadi institusi ini kalau misalnya suatu saat ada institusi baru penyedia pelayanan jasa medical check up bagi calon TKI, maka kita akan memasukkan datanya di sini dengan cara memberikan kode institusi yang terdiri dari 3 digit, di mana kode ini kalau bisa kita berikan jangan sama dengan yang sudah ada. Ya, dan ini bebas saja sebetulnya, tidak ada aturan baku, apa saja silakan. Ya, misalnya saya mempunyai klinik baru namanya Klinik Adikarsa yang memberikan jasa yang sama, maka di sini saya bisa memilih ADK, misalnya singkatan dari Adikarsa misalnya. Kemudian di sini saya membuatnya Adikarsa. Penanggung jawab diisi, ya. Kemudian alamat institusi semuanya diisi di sini. Kalaupun ada catatan juga bisa diisi di sini. Ya, di sini bisa diisi tanggung jawab. Klik rekam, dan untuk meyakinkan bahwa ini sudah direkam, di sini akan ada pemberitahuan data sudah direkam. Dan kita bisa lihat dengan melalui menu edit institusi. Ya, di sini sudah ada ADK. Ya, tadi karena tidak diisi jadi saya tidak terekam kode Adikarsa di sini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya nanti akan diklik update di sini, ya. Kita geser layar ke kanan, akan diklik update misalnya. Sehingga sekarang sudah ada klinik baru, ada Klinik Adikarsa dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu hati-hati adalah jangan sampai Anda menghapus klinik yang sudah ada dan sudah beroperasi, sudah memiliki record database, karena nanti akan menyebabkan masalah di database-nya. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk menghapus data yang sudah ada. Kalaupun misalnya terhapus dengan tidak sengaja, sebaiknya Anda merekam ulang dengan menggunakan kode yang sama, kode yang digunakan, yaitu kode yang kalau tadi saya masukkan, kalau suatu saat Anda misalnya menghapus Citra Medical Center, Anda nanti harus bisa masukkannya kembali dengan menggunakan kode yang persis sama, yaitu CMD. Ini untuk menghindari terjadinya permasalahan. Ya. Ini saya hapus kembali karena hanya sebagai latihan. Dan selanjutnya menu admin yang lain sama, ya, negara tujuan, agensi juga sama, caranya sama persis. Yang lebih penting di sini adalah backup data pasien dan data reference. Ya. Jadi ini perlu di backup datanya secara berkala. Anda bisa memilih untuk membackup sebagian dari klinik atau semuanya sekaligus. Kemudian waktu perekaman datanya juga Anda bisa tentukan, apakah backup pasien yang mendaftar mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 22 dan seterusnya, ya. Anda bisa menentukan kapanpun periode di sini. Kalau misalnya Anda memutuskan untuk melakukan backup secara bulanan, Anda bisa melakukannya dengan mengganti bulan mulai dan bulan sampai. Demikian juga dengan status dilayani, apakah membackup yang belum dilayani saja atau sudah atau semuanya. Jadi Anda bisa
memasukkannya di sini. Dan selanjutnya ini adalah folder nanti yang akan digunakan untuk membackup ya. Kalau Anda menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan C atau D dan lain sebagainya. Saya sendiri menggunakan Linux, jadi ada sedikit perbedaan di sini mengenai cara membackup Linux. Nanti di Linux kita bisa menggunakan slash seperti ini, tapi kalau di Windows biasanya seperti ini, backslash-nya. Tapi tidak masalah karena semuanya nanti akan bisa di backup sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi menu-menu ini hanya bisa dilihat oleh seorang admin. Di sini juga ada menu daftar pasien. Admin juga bisa melihat pasien mana saja yang belum dilayani pada periode tertentu. Misalnya kita akan melihat semua tampilkan. Ya, di sini rupanya tidak ada yang sesuai dengan kriteria. Artinya memang kalau kita datanya tidak ada di sini. Oke. Jadi caranya sama persis seperti yang tadi. Anda bisa memeriksa, melihat data yang ada dengan melalui daftar pasien di sini. Selanjutnya nanti di admin Anda juga bisa masuk ke menu petugas entry di sini. Ya, hanya saja bedanya nanti kalau petugas entry mungkin hanya akan melihat beberapa saja data, tidak semuanya, ya, tidak semuanya data yang bisa terlihat di sini. Dan Anda pun selaku admin bisa melihat daftar pasien melalui link sini. Ya, Anda juga bisa melakukan entry hasil pemeriksaan kalau diperlukan, tapi tentunya ini tidak diperlukan karena ini akan dimasukkan nanti oleh petugas yang ditunjuk di Sargas masing-masing. Ya, Anda juga bisa nanti melihat semua isi menu yang lain yang tidak bisa dilihat oleh orang selain administrator. Hal yang paling perlu Anda ingat adalah bahwa setiap Anda masuk menggunakan password, wajib untuk log out, karena dikhawatirkan tanpa logout nanti akan password Anda akan tersimpan dan orang yang menggunakan komputer setelah Anda bisa masuk menggunakan akun Anda dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang berbahaya seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga akan merugikan kita semua. Jadi jangan lupa untuk klik logout.